Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-139. Sebuah momen untuk kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang pemurah. Dia memberi melebihi apa yang kita butuhkan, roti dan ikan yang lebih daripada yang bisa kita makan. Cinta yang lebih besar dari yang kita minta. Tapi untuk mengenal Allah yang murah hati, untuk dekat dengan Allah yang mengasihi, kita harus mengasihinya dengan segenap jiwa, hati, pikiran, dan kemampuan kita. Karena selama kita masih berkata, "Aku akan mengasihi engkau," jika engkau menjawab doaku yang satu ini, bukankah kita malah hanya fokus pada apa yang terjadi dengan diri kita? Apa yang selama ini menjadi topik doa kita? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini kami boleh belajar semakin dekat, semakin mengenal Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di dalam Oase episode yang ke-139. Malam ini saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan tentang kedekatan, nearness. Apa itu nearness, kedekatan, dan bagaimana kehadiran nearness ini di dalam keberadaan manusia. Saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama melihat satu bagian Mazmur yang terambil dari Mazmur 65 ayat ke-5 dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Inggris itu ayat yang keempat. Ya. Ayat kelima berbunyi demikian, berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh untuk mendekat, untuk diam di pelataranmu.
Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Perhatikan kata mendekat yang Engkau suruh mendekat. Dalam Alkitab ESV bahasa Inggris tertulis demikian, blessed is the one you choose and bring near to dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple. Ya, perhatikan kata you choose and bring near. Saudara-saudara, pada tahun lalu, tahun 2022, ada sebuah laporan yang berjudul Global Risk Report yang diterbitkan oleh World Economic Forum di Davos, memperlihatkan bahwa salah satu dampak pandemi adalah semakin dalamnya dinamakan division character, yaitu kecenderungan untuk tidak mau bersama atau ya maunya itu sendiri-sendiri di dalam menyelesaikan persoalan demi persoalan. Semakin tinggi tendensi untuk sendirian. Tidak mau lagi bareng-bareng dengan orang lain ketika menghadapi sesuatu, misalnya menghadapi sebuah persoalan, atau menikmati kesuksesan, atau menemui tantangan. Saudara-saudara, senada dengan itu, saudara, majalah The Economist yang edisi Januari kemarin, saudara, edisi 14 Januari, menampilkan sebuah judul Zero Sum Game, yang menunjukkan bahwa negara-negara mulai berperilaku proteksionistik, sangat mementingkan dan memproteksi negaranya tanpa pusing apakah itu akan merugikan negara lain. Negara yang merasa mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Nah, tanpa perlu mendekat kepada negara lain. Dengan pola seperti ini, saudara, ketika sebuah negara mengalami pertumbuhan positif, sangat mungkin negara lain akan mengalami pertumbuhan negatif. Itulah yang dinamakan zero sum game. Kalau mau tumbuh positif, maka bayarannya ada pihak lain yang terkontraksi negatif, sehingga bila dijumlahkan itu menjadi zero, jadi nol. Saudara-saudara, situasi ini memperlihatkan bahwa semangat segregasi itu meningkat, kesadaran akan perlunya interdependensi menurun. Ya, padahal pada laporan yang sama, dokumen yang sama, menunjukkan bahwa dunia ini akan sulit bertahan tanpa kolaborasi. Nah, itulah zaman, saudara. Zaman yang semakin mendorong manusia untuk merasa sendiri pasti bisa, mampu, dan cukup. Tidak perlu bersama, apalagi dekat dengan sesama. Saudara, saat pandemi berlangsung ada satu aturan, satu setting yang unik ya, saudara, dan mungkin sebelumnya terasa aneh di dalam menghadapinya. Pada waktu pandemi, yaitu diharuskannya manusia untuk menjaga jarak satu dengan yang lain, takut saling menulari dan takut tertulari. Physical distancing. Bukan hanya physical distancing, namun juga gencar dikampanyekan soal social distancing. Dilarang menyentuh, dilarang salaman, dilarang pelukan, dilarang saling berdekatan, saudara. Secara sosial harus berjarak. Saudara, kita ingat ya pada saat itu ketika manusia itu harus melindungi dirinya di balik masker, saudara ya, menutup diri dengan face shield, APD penuh. Kalau perlu menggunakan sarung tangan, dan setiap kali kita menyentuh sesuatu, kita harus sibuk menyemprotkan sanitizer. Saudara, mendadak manusia serasa hidup dalam dunia yang semuanya seolah-olah berpenyakit kusta. Saudara, seluruh komunitas, baik yang ada di sekolah, di kantor, di gereja, dimanapun rame-rame menjaga jarak, mengharamkan kedekatan. Kedekatan dianggap sesuatu yang membahayakan, saudara. Boro-boro kita berinteraksi, apalagi berelasi. Berdekatan saja tidak boleh. Tidak ada lagi nearness, yang ada nearless, saudara. Saudara, kedekatan menjadi sebuah problematik bagi manusia. Manusialah yang sebenarnya menginginkan jarak. Manusialah yang menjauhkan kedekatan itu dari keseharian.
Saudara, apa jadinya kalau kehidupan itu tanpa kedekatan? Saudara, seorang filsuf Jerman yang bernama Martin Heidegger pernah berpendapat demikian, bahwa ketika kedekatan itu tidak diperkenankan, ketika kedekatan itu dilarang, maka sebuah realita hanya eksis, hanya ada, hanya untuk dieksploitasi dan untuk dieksplorasi bagi sebuah kegunaan. Ini berlaku misalnya, kata Heidegger, untuk teknologi misalnya. Teknologi itu ada hanya untuk sebuah manfaat. Heidegger menggunakan kata positionality atau standing reserve. Teknologi adalah sebuah standing reserve. Dia punya posisi, dia berada di sana, dia standing di sana hanya sebagai sebuah reserve, sebuah cadangan untuk dapat digunakan secara sendiri di kelak kemudian hari. Itu teknologi seperti itu. Dia tidak perlu kedekatan, ya, dia tidak perlu nearness. Nah, saudara, kalau manusia tidak memiliki kedekatan, maka ia hanya semata-mata sebagai seonggok perangkat teknologi, seperti seperangkat teknologi mesin produksi yang hanya ada untuk sebuah kegunaan, entah itu kegunaan biologi seperti kerja tangan, angkat-angkat, atau kerja di kebun sebagai petani, kerja fisik buat tentara, buruh, saudara, atau kegunaan sosiologis, menjadi ayah, menjadi guru, menjadi pendeta. Saudara, pokoknya manusia itu kalau tidak ada kedekatan, dia hanya diperhamba oleh sebuah kegunaan, saudara. Manusia terpenjara di dalam teralis jeruji kegunaan. Saudara, apapun kegunaannya, apapun fungsinya, tanpa sebuah kedekatan, manusia hanyalah sebuah standing reserve. Dia berdiri dan ada di sana seperti sebuah suku cadang yang sewaktu-waktu dipergunakan, diutilisasi, bahkan dieksploitasi untuk sebuah manfaat. Saudara, pertanyaannya, tanpa kedekatan, siapa itu manusia? Apakah manusia masih bisa disebut manusia bila tidak ada elemen, ingredient kedekatan itu? Saudara, Mazmur 65 ayat 3, ayat 5 yang tadi kita baca, berbunyi, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara, maka sesungguhnya, saudara, nearness, kedekatan, itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Dia menjadi semacam DNA atau natur yang melekat kepada manusia. Human is a nearness being. Ketika Allah menciptakan manusia yang dekat dengan Dia. Dari mulanya, aslinya. Manusia bukan diciptakan sebagai manusia yang hidup sendiri dan terasing. Saudara, dalam kata dekat, mendekat, itu kata aslinya, saudara, karab, yang puluhan kali sudah disebutkan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ini mengandung arti kata juga dia otentisitasnya, gitu ya, orisinalitasnya. Maksudnya memang manusia itu secara otentiknya diciptakan dan dirancang sebagai makhluk yang secara otentik suka mendekat, suka datang mendekat. Ya, saudara, sebelum Allah menciptakan Hawa, dia berkata, tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Maka diciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, supaya mereka bisa berdekatan. Maka terjadilah kedekatan di antara kedua manusia ciptaan Tuhan itu. Saudara, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Allah berjalan-jalan untuk berdekatan dengan manusia, saudara. Namun sayangnya kedekatan itu robek, ya, rusak, broken saat kejatuhan di dalam Kejadian 3. Maka saudara-saudara, kejatuhan manusia itu bukan hanya persoalan kesalahan berbuat dosa, namun ada esensi yang ada di baliknya. Manusia tidak lagi mendekat kepada Allah. Manusia terusir dari kedekatannya dengan Allah dan terlempar ke dalam keseharian yang tidak dekat dengan Allah. Saudara, kita tidak tahu jelas apakah Heidegger ini seorang yang beriman kepada Allah atau tidak. Namun seorang Heidegger, saudara, di dalam kegelisahannya bisa-bisanya mengatakan begini, manusia itu selalu mengalami kejatuhan, saudara.
Ya, kita tahu anak-anak Tuhan dari firman Tuhan bahwa kejatuhan awal memang terjadi di Kejadian 3. Nah, Heidegger mengatakan manusia selalu mengalami kejatuhan. Dan manusia yang selalu mengalami kejatuhan itu membuat manusia itu terlempar, saudara. Tidak bisa memilih. Terlempar kepada apa yang namanya dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai Angst, begitu ya. Bahasa Jerman ini, saudara. Angst itu artinya, saudara, kekhawatiran yang terus-menerus berkelanjutan dan tak teratasi, terlempar kepada sorge. Itu kekhawatiran, saudara. Kecemasan, begitu. Dan ada satu kata lagi itu Unheimlichkeit, yang artinya kengerian yang miris gelap. Saudara, dalam kecemasan yang mengerikan seperti ini, saudara, kedekatan itu lenyap, senyap, saudara. Nah, walaupun ini bahasa filosofis, namun bukankah ini sebuah gambaran situasi yang menakutkan ketika kedekatan itu hilang, saudara. Saudara, di dunia ini ada jenis ketakutan yang namanya ini, saudara, agoraphobia. Ini semacam anxiety disorder. Kecemasan yang muncul ketika berada di tengah-tengah orang banyak, gitu ya. Takut terjebak dalam keramaian, ya. Ngeri karena tidak bisa exit atau escape dari khalayak ramai. Kumpul-kumpul begitu ya, berdekatan itu dianggap sebagai toksik. Saudara, disorder semacam ini mengalami kerusakan traumatik terhadap apa yang namanya kedekatan, saudara. Kedekatan yang seharusnya memberikan rasa aman, tentram, menjadi sesuatu yang selalu dicurigai dan mengancam. Nah, saudara, pada situasi seperti ini manusia itu tidak mampu untuk memulihkan daya kemendekatannya. Ya, dia mengalami nearness incapable. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Mazmur 65 yang tadi kita baca. Saudara, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara, Allah mengambil inisiatif. Di tengah-tengah ketidakmampuan manusia, ketakutan manusia, kengerian manusia, karena problematik kedekatan, Allah memilih dan menyatakan intensionalnya dan memilih kita untuk mendekat. Allah menyuruh. Dalam bahasa Inggrisnya itu digunakan kata you choose and bring near. Ya, dia memilih dan dia membawa kita, menenteng kita, saudara-saudara, untuk dekat sama dia, saudara-saudara. Allah membawa kita dekat dengan dia. Tanpa inisiatif Allah, manusia tidak berdaya untuk maju mendekat. Bukan kita yang mampu mendekat kepada dia, tapi dia yang memilih dan membawa kita dekat kepada dia. Kita tidak mampu, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa untuk sebuah urusan yang namanya sangat sederhana, ya, untuk dekat-mendekat saja kok manusia tidak berdaya? Mendekat kepada Allah ya bukan tinggal jalan saja kepada dia, tinggal mendekat saja kepada dia. Mengapa untuk urusan ini manusia menjadi incapable? Saudara, karena kita tidak memiliki ruang untuk kedekatan. Ruang hidup kita, ruang hati kita, saudara, sudah disesaki dengan berbagai kesibukan dan kebisingan. Ya, di dalam geliat yang tiada henti, dari pagi sampai malam, tidak ada ingredient kedekatan itu di dalam agenda hidup manusia, saudara. Maka indah sekali, saudara, sebelum sampai kepada ayat kelima dari Mazmur 65, saudara, di dalam Mazmur 65 ayat pertama, saudara, Alkitab bahasa Inggris versi ESV, membuka Mazmur 65 dengan sebuah narasi opsi seperti ini. Praise waits for you in silence. Ya. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan ketika aku menanti engkau in silence, di dalam diam, saudara. Membuka ruang-ruang diam, saudara, supaya kita bisa menanti dan mendekat kepada Tuhan. Saudara, Martin Luther menggarisbawahi kata silence ini, saudara. Ya, seolah-olah beliau mau bilang begini, bagaimana kamu mau mendekat kepada Tuhan kalau kamu tidak bisa diam? Kalau kamu terus berkutat dengan arus putaran ambisi, rencana, tidak pernah lelah, mengejar prestasi, cita-cita, mimpi yang seringkali berakhir dengan keletihan dan kecapaian. Bagaimana mungkin, saudara, kita mendekat kalau kita tidak bisa silent? Maka silence itu, saudara, diam itu sangat diperlukan supaya saudara dan saya mampu mendekat kepada Tuhan, saudara.
mampu terus melekat kepada Dia. Saudara, seorang pemenang hadiah Nobel dari Rusia, saudara, dalam bidang literatur, saudara Alexander Solzhenitsyn mengatakan seperti ini, saudara. Walaupun aku sudah bekerja meneliti, saudara, sejarah selama lebih dari 50 tahun, walaupun aku sudah membaca ratusan buku literatur, aku mempelajari dengan detail sejarah dan menyimak ratusan testimoni. Kalau aku ditanya, apa sih yang menyebabkan sebuah perubahan sejarah, misalnya revolusi itu menelan begitu banyak orang. Revolusi Bolshevik, saudara, menelan lebih dari 60 juta jiwa. Saudara, apa yang menyebabkan kerusakan dunia? Maka tidak ada jawaban lain selain bahwa manusia itu sudah menjauh dari Tuhan. Tidak mendekat kepada Tuhan dan melupakan Tuhan. Saudara, betapa mengerikannya dunia yang tidak mendekat kepada Tuhan. Saudara, kebaikan-kebaikan seorang lenyap dari kehidupan, keseharian diwarnai dengan selalu dissatisfaction, saudara, ketidakpuasan ditandai dengan ketidakcukupan yang berkepanjangan. Sebaliknya, bagi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, pemazmur mengatakan, saudara, berbahagialah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam, saudara. Terberkatilah, blessed, saudara. Saudara, kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. We shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple. Saudara, ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita menjadi kenyang. Bukan dengan makanan dan minuman, bukan dengan hiburan, materi, puji-pujian orang lain, atau kebanggaan diri. Namun dengan kebaikan Tuhan. Saudara, kita satisfied, dipuaskan dengan the goodness of God. Saudara, sebuah lagu yang beberapa tahun yang lalu digubah oleh Jane Johnson, judulnya The Goodness of God, menulis begini, saudara. Sekali Anda bersentuhan dengan the goodness of God, maka kebaikan Tuhan itu akan running after you, akan mengejar-ngejar kehidupanmu, membuntuti kemanapun kau pergi. Saudara, pernahkah saudara merasakan hidup yang dikejar-kejar dengan kebaikan Tuhan? Saudara, itulah buah dari kedekatan dengan Tuhan. Kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara hadapi, kebaikan Tuhan terus di sana, mengikuti kemanapun saudara berada. Adakah hidup yang lebih terberkati dan lebih memuaskan ketimbang ini? Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam waktu tenang, diam, silence, untuk membuka ruang-ruang kedekatan dengan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, ketika kami tidak mampu mendekat kepadamu, ketika kami terlempar jauh dari kedekatan denganmu, terlempar kepada keseharian yang menyesakkan, yang menghimpit. Engkau memilih dan menghendaki, menenteng, membawa, menarik kami kembali dekat kepadamu. Sehingga hidup kami dipuaskan, hidup kami berbahagia, hidup kami diberkati. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.